Selamat pagi Bapak Ibu, Salam. Kita bersyukur kita dipertemukan kembali dalam ibadah kita pagi ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita tenangkan hati kita. Kita membuka hati untuk datang dan memuji Tuhan pagi ini. Dalam mengawali ibadah kita pagi ini Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk tunduk kepala sejenak, kita bersaat teduh. Amin. Di dalam Injil Yohanes pasal yang 4 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24 berbunyi demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Biarlah kehadiran kita pagi ini benar-benar kita membuka hati dengan mengangkat pujian, saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Saatku memujimu, kau bertata di atas pujian. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Lebih sungguh katakan, saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Saatku memujimu, kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, rasakan kehadiranmu Tuhan. kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Saatku memujimu, kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaan diletakkan siang malam di hadapan tatamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tatamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur atas kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati pagi ini. Kami diperkenankan kembali untuk datang beribadah kepadamu. Itu semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Karena kami menyadari kami adalah manusia yang sangat terbatas. Tidak ada sesuatu hal yang kami banggakan di tempat ini ketika kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Hanya karena kemurahan-Mu yang melayakan kami. Hanya karena kemurahan-Mu yang boleh menempatkan kami di tempat ini untuk beribadah kepadamu. Ampuni setiap keterbatasan kami, kesalahan kami, bahkan keberdosaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Di mana seringkali kami mengingini
melakukan segala keinginan hati kami, sehingga tanpa sadar kami dijauhkan dengan hubungan kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi kerinduan kami untuk beribadah kepadamu. Kami mohon Tuhan pimpin, Tuhan berkati, dan Tuhan layakan kami, sehingga kami benar-benar menikmati hadirat-Mu pagi ini. Pimpinlah serangkaian ibadah kami pagi ini ya Tuhan. Biarlah ibadah kami ini layak untuk mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami pagi ini. Dari awal hingga kami akhiri, biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya menyapa kita sekali lagi Bapak Ibu, salam. Ya, Bapak Ibu, Tuhan kita Raja Maha Besar. Oleh sebab itu, pagi ini kita harus bersuka cita untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, datang menyembah Dia. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersuka padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datangnya, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita terus naikkan pujian kita, Ku menang. Bapak Ibu saja mengatakan katakan bangkitlah.
diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Sekali lagi katakan bangkit dan berkatakan, Bangkitlah dan berkatakan, berkata atas hidupku, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Kedahsyatannya di hidup. imanku Berkata Tuhanku hebat, Yesusku berkata ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat bagi panjinya, bagi kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat bagi panjinya, bagi kemenangan. Ku menangkan. Bangkitlah dan berkatakan, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Kedahsyatannya di hidup. imanku Berkata Tuhanku hebat, Yesusku berkata ku kuat melangkah bersama Dia. Memuji, ku bersorak, ku mengangkat imajinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat panjinya, panji kemenangannya. Ku menangkan. Na 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 na. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saat ini kita akan menyaksikan persembahan pujian keluarga dari keluarga Ibu dan Bapak Arthur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Semestinya saya cari info ke Pastori, katanya yang pertama itu tanggal 9. Lalu saya ambil, ya sudah saya tanggal 16-nya saja. Tahu-tahu diubah. Enggak Bu, tanggal 16 ya sudahlah. Saya adalah yang pertama untuk tampil menyaksikan hanya sekedar celotehan masalah Natal keluarga. Bagi kami Natal keluarga itu bukan suatu hal yang euforia, tetapi kami punya kebiasaan yang bagus karena itu bisa menyaksikan kasih Tuhan. Kalau sudah mulai Natal, Pak Arthur itu tanggal 25 dari pagi sampai malam itu selalu Dengan teman-teman. ya kedatangan teman-teman ya, karena ada yang dari teman-teman dinas, ada tetangga,
ada sahabat-sahabat karib, walaupun mereka tidak seagama dengan kami, tapi mereka masih suka datang ya. Jadi nanti malamnya baru anak cucu yang datang. Itulah tidak hanya sekedar euforia, tetapi mereka bisa melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami melalui Natal ini. Jadi kami maaf ya kalau tanggal 25 sangat-sangat sibuk. Kami tidak pernah masak ya selama ini ya. Tidak pernah ya kita. Iya. Nah, yang saya terharu adalah tahun kemarin itu di depan rumah saya itu banjirnya 1 lutut. Ya. Nah, tapi puji Tuhan ya, sahabat-sahabat dekat walaupun tidak seagama, mereka tetap hadir ya. Tahun ini apa ya yang akan kita sajikan? Itu biasanya kami selalu berunding. Kita ambil catering dan sebagainya. Memang selama seharian penuh itu dari pagi dulu itu tetangga seluruh gang itu hadir. Karena belum ada larangan mengucapkan selamat Natal. Tapi setelah ada itu hanya beberapa saja, sebagian yang hadir, yang fanatik-fanatik tidak mau. Puji Tuhan, itulah celotehan Natal dalam keluarga kami. Itu merupakan suatu hal yang membahagiakan keluarga karena hari itu kami bisa berkumpul dengan handai taulan dan sanak saudara. Begitu ya Pak ya? Ya. Tahun ini kita merayakan Natal Sederhana saja. sederhana saja, iya. Karena memang bersamaan dengan event keluarga Jakarta sedang menikahkan anaknya. Untuk itu sebagai persembahan ucapan syukur, kami akan memujikan sebuah lagu. Langsung karaoke-nya gak apa-apa. Tidak perlu didengarkan indahnya suara, tapi ketulusan kami, bagaimana Tuhan memelihara kami dan memberikan kekuatan keluarga kami sampai saat ini. I'm just a woman. Help me believe what I could be and all that I am. Show me the starry under the blind. Lord, for my sake, teach me to think one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. 1 Tawarikh 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Do you remember when you walk the moment? Well, Jesus, you know, if you're looking below, that is what I am. Down in the mountain, da-da-da-da. It's me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yesaya 40 ayat 29 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Show me the way, let me the way, one day at a time. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih atas pujian yang boleh dipersembahkan pagi ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita tenangkan hati kita. Mari kita naikkan pujian. Biarlah pujian ini yang mengantarkan kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Percaya hanya kepadamu. Yesus, Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih, kami mengucap syukur kami masih bisa datang beribadah, kami masih bisa memuji memuliakan Engkau, dan teristimewa kami akan mendengar firman-Mu. Engkau berbicara bagi setiap kami, Tuhan. Kami mau tundukkan hati kami, pikiran kami kepadamu, Tuhan. Sehingga firman yang akan kami dengar akan mendidik kami, Tuhan. Memahami setiap kebenaran, Tuhan. Menuntun hidup kami, menuntun langkah kami, Tuhan. Kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kuasa Roh Kudus kiranya beracara di dalamnya, Tuhan. Memampukan kami untuk memahami setiap isi hati Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan belajar bersama mendengar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Amsal. Amsal pasal 21. Amsal pasal 21 ayat yang ke-23. Amsal 21 ayat yang ke-23, satu ayat saja. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang terdengar. 2, 3. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kita ulangi sekali lagi karena ayatnya pendek saja. 2, 3. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jemaat Tuhan yang terkasih, pagi hari ini kita membaca satu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah keadaan saat ini, di tengah-tengah dunia yang semakin canggih, di tengah-tengah dunia penuh kemajuan dan juga cara berpikir manusia yang semakin canggih, kita sering menemukan orang-orang di sekitar kita, ya, orang-orang yang mudah berbicara, orang-orang yang mudah mengeluarkan kata-kata, namun tanpa berpikir panjang. Juga di media sosial, saudara, kita melihat ada ketikan-ketikan percakapan yang seringkali menjadi tempat orang-orang untuk meluapkan kata-kata dengan gegabah, tanpa pertimbangan, bahkan tanpa kasih dan hikmat Tuhan. Seringkali lidah manusia menjadi sumber pertikaian, salah paham, bahkan kehancuran di dalam hubungan satu dengan yang lain. Sehingga ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini mengingatkan kita bahwa siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Artinya, salah satu tanda kedewasaan seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana cara mengendalikan dirinya.
realitas lainnya yang kita lihat juga, di mana manusia juga sering atau kecenderungan manusia suka lebih cepat berbicara, ya, cepat berkata-kata daripada mendengar. Ya. Lebih mudah menilai manusia daripada mau memahami, dan lebih sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan daripada menenangkan. Sehingga disinilah muncul pertanyaan pagi hari ini, ya, yang menjadi topik atau menjadi tema utama pada firman Tuhan pagi hari ini. Temanya bisa dimunculkan, tema bagaimana mungkin, di situ dikatakan, bagaimana mungkin aku mengucapkan hal bodoh seperti itu? Bagaimana mungkin aku mengucapkan hal bodoh seperti itu? Tema pagi hari ini itu adalah pertanyaan. Pertanyaan artinya pertanyaan ini perlu kita jawab. Dan kalau saya ubah sedikit, pertanyaannya seperti ini. Bagaimana mungkin bagaimana mungkin saya sebagai orang percaya, bagaimana mungkin saya sebagai orang Kristen, bagaimana saya sebagai seorang hamba Tuhan mengucapkan hal bodoh seperti itu? Karena tema ini mengajak kita bersama-sama untuk bercermin pada sikap dan perkataan kita sendiri, agar kita belajar menggunakan lidah kita bukan sebagai senjata yang melukai, tetapi sebagai alat untuk memberkati, sebagai alat untuk membangun satu dengan yang lain, dan terlebih sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan supaya kita melatih lidah kita, ayat yang telah kita baca, ya. Kita melatih lidah kita di dalam kasih, di dalam kerendahan hati, karena ini ada hubungannya, ya, ketika seseorang mengendalikan lidahnya, ya. Sehingga kita akan mampu menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu kita akan belajar ada 3 bagian pokok penting. Bagaimana kita belajar supaya kita tidak mengucapkan hal-hal bodoh. Tentu hal bodoh ini bisa kita kendalikan, yaitu dengan menjaga lidah kita. Bagian pertama, ayat yang kita baca. Saya akan baca sekali lagi. Maaf Bapak Ibu, saya sepertinya salah kirim PowerPoint, terlalu kecil tulisannya. Tapi tidak apa-apa, nanti saya jelaskan di sini. Saya sebetulnya sudah perbaiki, tapi kok yang muncul masih kecil, ya. Oke. Ayat yang kita baca tadi, ya, saya berulang-ulang karena ayatnya pendek, ya, biar kita semakin ingat ini. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Sebetulnya kalau dilihat dalam terjemahan harafiah, dalam konteks asli itu, artinya itu yang menjaga mulut dan lidahnya, menjaga dirinya dari kesukaran. Ya. Ada kata yang saya ambil di sini dari kata menjaga, yaitu kalau kata Ibrani itu somer, ya. Siapa yang menjaga? Menjaga di sini yaitu menjaganya dengan sungguh-sungguh atau memperhatikan dengan penuh hati-hati. Menariknya, kata menjaga ini bukan hanya menjaga biasa, karena terkandung bentuk kata, kalau istilahnya dalam grammar Ibrani, itu bentuk katanya itu adalah participle aktif. Menjaga. Kata menjaga ini
itu menunjukkan satu proses, ya. Proses atau kegiatan yang terus-menerus, bukan hanya sekali. Jadi siapa yang menjaga? Menjaga ini yang saya katakan tadi, yaitu orang yang menjaga dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, bukan satu proses yang hanya sekali saat kita dengar firman Tuhan, oh kita harus jaga hati kita, bukan, tetapi proses yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan seseorang. Jadi harus dijaga terus-menerus sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Kita harus menjaga lidah kita. Artinya bagaimana orang yang bijak, dia akan tidak hanya sekali berhati-hati berbicara, tetapi hidupnya akan ditandai dengan kebiasaan menjaga. Jadi orang yang bijak, orang yang bisa menahan diri, orang yang bisa mengendalikan diri, itu dia akan punya kebiasaan menjaga kata-kata. Ini gambaran dari kata menjaga. Karena dia bentuknya bukan hanya sekali, tapi dia terus-menerus. Hal pertama, yaitu yang perlu kita jaga, menjaga lidah adalah bentuk kebijaksanaan. Karena itu dikatakan, orang yang mampu menjaga lidahnya adalah orang yang bijaksana. Lidah adalah jendela hati. Apa yang keluar dari mulut itu mencerminkan isi hati kita. Yesus mengutip ini di dalam Matius pasal 12 ayat 34. Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Jadi kalau kita berkata-kata, itu selalu asalnya sebetulnya dari hati. Terlambat kalau kita katakan, oh saya hanya bercanda. Karena sebetulnya hati inilah yang mencerminkan itu sehingga keluar dari mulut kita. Tetapi kalau orang yang bisa mengendalikannya, ada kemungkinan dia akan berhati-hati sebelum berbicara. Ada contoh di dalam Alkitab. Saya cari contoh-contoh di dalam Alkitab. Ternyata ada orang-orang yang tidak bisa mengendalikan lidahnya, saudara. Karena itu saya yakin kenapa Amsal juga menulis ini. Karena Amsal ini kan berbicara gambaran tentang syair puisi hikmat, tentang kebijaksanaan manusia di dalam menapaki kehidupan, di dalam menjalani kehidupan. Dan salah satunya yang dia sorot adalah lidah. Nah, Musa. Mungkin kita tidak asing ya dengan Musa. Bagaimana Musa ini juga jatuh di dalam perkataan dari lidah. Perkataan kan melibatkan lidah ya. Ketika dia berbicara tanpa berpikir. Mungkin ingat kisahnya. Bilangan 20 ayat 12. Meskipun dia masuk di dalam golongan orang beriman, tetapi dia pernah salah di dalam berucap. Ketika dia berbicara tanpa berpikir, dia tidak diperkenankan masuk ke tanah Kanaan. Kita tahu kisahnya. Ketika Tuhan suruh untuk berbicara kepada orang Israel ketika mereka kehabisan air di Masa dan Meribah. Apakah Musa berkata-kata? Dia marah dan dia pukul sambil ngomel. Perkataan. Berbicara tanpa berpikir. Itu Musa. Siapa lagi yang kita ingat? Orang-orang yang berbicara tanpa berpikir. Tapi saya hanya mengambil dua ya. Satu berbicara tanpa berpikir, yang satunya tokoh dia berbicara dan berpikir. Siapa kira-kira? Satu contoh, Yusuf. Kita tahu kisah Yusuf, bagaimana saudara-saudara yang memperlakukannya begitu rupa. Dari dia tidak dianggap, ketika dia datang kepada saudara-saudaranya, ini loh jubahku bagus. Apa yang dilakukan saudara-saudaranya? Malah dia dimasukkan ke dalam sumur. Jubahnya diambil.
Saya yakin secara manusia pasti ada pemberontakan pada saat itu. Tetapi akhir kisah Yusuf ketika dia sudah menjadi pemimpin di Mesir. Dan kita tahu perjalanannya cukup panjang dengan banyak proses. Dia dimasukkan dalam penjara dan lain sebagainya, dia difitnah. Tidak pernah Alkitab mencatat dia mengeluarkan kata-kata yang negatif. Sebaliknya, bagaimana Yusuf menjaga lidahnya di hadapan Allah. Ketika saudaranya berpikir Yusuf akan balas dendam, justru apa yang Yusuf katakan? Memang kamu mereka-rekakan. Manusia mereka-rekakan apa yang jahat itu ya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya menjadi kebaikan. Tidak ada satupun kata yang ditemukan. Yusuf mengutuki. Yusuf menyalahkan. Ada. Inilah contoh bagaimana perbedaan ketika menjaga lidah dalam kebijaksanaan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga lidah di dalam kebijaksanaan ini? Kita perlu mengingat bahwa saat kita berbicara, saat kita mau berkata-kata, kita perlu berhenti sejenak, tahan napas ya. Tuhan, meskipun mungkin hatinya dongkol, hatinya sedang tidak baik, kita perlu mengambil waktu sejenak ya. Kita bertanya, apakah ini kata-kata yang saya keluarkan ini membangun atau justru melukai? Ya. Kita perlu berpikir dengan bijak. Ya. Kalau di sini dikatakan berhenti sejenak, renungkan dulu. Memang tidak mudah ya, karena saya pun belajar dari hal ini. Menjaga lidah itu tidak gampang. Mari kita jadikan setiap kata yang keluar dari mulut kita sebagai alat untuk menyatakan kasih. Ini yang saya katakan tadi. Menyatakan kasih. Bukan satu senjata yang menyakiti. Bukan dijadikan satu senjata, dor, orang itu langsung. Karena perkataan ini bisa membunuh. Bukan membunuh secara fisik mati, bukan. Tapi seseorang bisa hancur seketika dari satu kata yang menyakitkan. Di dalam kita bermedia sosial juga, Bapak Ibu, kita memikirkan sebelum menulis, supaya tulisan-tulisan kita juga bisa membangun. Karena kesalahan kata-kata itu juga bisa menghancurkan identitas kita sebagai anak Tuhan, kesaksian hidup kita. Jadi yang pertama, lidah. Gunakan lidah, menjaga lidah adalah bentuk kebijaksanaan. Bijaksanalah menggunakan lidah kita. Biarlah kasih ada dalam hati kita. Sehingga sebelum kita mengeluarkan kata-kata, kita berpikir sejenak, apakah ini membangun atau justru meruntuhkan. Hal yang kedua, ketika kita belajar tentang menjaga ya, lidah kita. Hal yang kedua, lidah yang tak terkendali itu membawa kesusahan. Kalau yang pertama, lidah penuh kebijaksanaan, dari kata yang ditekankan kita harus menjaga. Menjaganya itu terus menerus. Tidak kenal waktu, setiap hari dijaga. Tetapi yang kedua, ayat selanjutnya itu memeliharanya di ayat tetap ayat 23 tapi bagian 2. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, itu memelihara diri daripada kesukaran. Yang kedua itu lidah yang tak terkendali membawa kesusahan. Di sini bagian B, memelihara diri daripada kesukaran. Kalau bahasa Indonesianya di situ memelihara ya. Memelihara sama menjaga sama tidak? Memelihara ya, menjaga
Kata teks aslinya itu menjaga dari kesukaran. Kesukaran di sini artinya penderitaan atau tekanan, kesesakan dan masalah. Orang yang memelihara dirinya, menjaga lidahnya, itu dia akan menghadapi kesukaran. Ada penderitaan, ada tekanan, dan ada masalah. Artinya orang yang tidak menjaga ucapannya akan membawa masalah bagi dirinya sendiri. Itu Amsal katakan. Jadi orang yang tidak menjaga ucapannya atau lidahnya akan membawa masalah bagi dirinya sendiri. Bukan saja untuk orang lain, tapi dirinya sendiri. Akan menyusahkan dirinya. Jadi bukan hanya menembak orang, tetapi sebetulnya itu menyusahkan dirinya, kata Amsal. Ya, kalau kita lihat, bila lidah tidak dikendalikan, itu bisa menimbulkan kesusahan di dalam banyak hal. Dalam hubungan kita dengan sesama, ya, di dalam keluarga, ya, bahkan hati kita yang terdalam. Penyesalan kadangkala menjadi bagian terakhir ketika kita salah berucap tanpa berpikir. Ini. Makanya ucapan menjadi dikatakan di sini membawa kesusahan. Jadi susah. Sehingga Yakobus 3:6 mengatakan lidah itu seperti api. Dan lidah itu api, satu dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh. Bagaimana gambaran lidah ini yang mematikan? Digambarkan seperti api yang membakar. Ada satu contoh menarik betapa sukarnya hidup, betapa menderitanya orang yang tidak menjaga ucapannya. Kata yang sama dari teks ini, Bapak Ibu, itu ada di dalam konteks seorang hakim, yaitu Yeftah. Itu menarik sekali. Kenapa menarik? Kok bisa sama yang digambarkan Amsal? Kata yang sama dalam bahasa Ibrani itu ada di kasus Yeftah. Mungkin kita kenal hakim Yeftah ini. Ya. Ketika dia salah berucap, maju lagi slide-nya ya. Yeftah. Ketika Yeftah salah berucap di Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 35. Ketika Yeftah membuat nazar yang gegabah. Bapak Ibu masih ingat ya nazarnya Yeftah? Apa saja, ya ini dia pulang dari peperangan. Sebelum sampai rumahnya dia bilang apa? Apa saja yang keluar dari pintu rumahku untuk menyambut aku akan persembahkan sebagai korban. Tereng, dia datang dengan hati gembira. Dia berharap sesuai pikirannya, apa nih yang keluar ya? Ternyata yang keluar siapa Bapak Ibu? Putrinya, anak semata wayang yang dikasihinya, anak perempuannya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, itu akibat dari kalau dalam bahasa Ibrani itu Sarah, ya Sarah. Kesesakan, akan mendatangkan kesesakan, penderitaan karena salah berucap. Yeftah. Akibatnya apa? Kesusahan batinnya, dirinya. Dan di situ diceritakan, ia merobek pakaian dan menangis. Apa hendak dikata? Kalau pengkhotbah menulis, jangan terburu-buru engkau bernasar. Karena apa yang terucap ini tidak bisa ditarik kembali. Dia akan terjadi. Kalau yang baik, dia akan jadi berkat. Tapi kalau yang tidak baik, dia akan memunculkan banyak kepahitan-kepahitan. Yeftah, dia merobek pakaian dan menangis. Dia menghancurkan hubungannya dengan keluarga. Akibat dari ucapan. Kira-kira siapa lagi contoh orang yang tidak menahan ucapan? Daud saja selalu firman Tuhan itu selalu menjawab. Petrus. Ingat kisah Petrus? Petrus yang terkenal asal bicara. Di dalam Matius pasal 26 ayat 31 sampai 35. Ketika Yesus akan diserahkan, dia bilang, oh ini saya pakai bahasa hari-hari saya ya.
Aku tidak mungkin akan meninggalkan Engkau. Tidak mungkin Tuhan. Dan ia pede sekali mengatakan itu. Karena Yesus bilang akan ada yang akan menyerahkan aku. Oh, tidak mungkin Tuhan. Tidak mungkin aku. Tapi apa yang terjadi ketika proses penyaliban? Dialah yang menyangkal. Bahkan sampai 3 kali. Bukan cuma sekali. Wah, luar biasa. Inilah manusia. Ya. Akhirnya apa yang dialami oleh Petrus? Dia sedih, dia menangis, dia menyesal, ia merasa gagal. Kata-kata yang diucapkannya keluar, ya, terjadi. Tapi kalau kasus Petrus, dia akhirnya bertobat. Tapi kita melihat dari kata-kata yang terucap, bukankah kadangkala kita seperti ini? Tanpa berpikir panjang, tanpa dilihat, kita langsung, bahkan tanpa tahu kebenaran, kita langsung mengucapkan kata yang ternyata itu bisa berbalik kepada kita. Saya juga Bapak Ibu. Dari Petrus, katakan bahwa dengan kesombongan ucapan, itu bisa menghantam dirinya sendiri. Bukankah terkadang kita pun demikian? Berapa banyak ucapan yang kita lontarkan dan juga itu menghukum diri kita, berakibat pada penderitaan. Oh, harusnya aku tidak berbicara seperti itu. Kasihan dia, saya tadi cuma bercanda loh. Saya tadi cuma lagi posisi buru-buru. Maaf. Ya, dimaafkan, tetapi luka itu sudah terjadi. Dan itu menyusahkan diri sendiri, kata Amsal. Bukan hanya orang lain, tapi diri sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan keluarga, apa yang bisa kita lakukan? Ya, mari kita mulai mengucapkan kata-kata yang baik ya. Bukan kata-kata yang tajam saat marah. Seperti saran pertama, diam sejenak daripada kita menyesal seumur hidup. Di dalam pelayanan apa yang kita lakukan dengan lidah, dengan ucapan kita. Tidak mengkritik dengan emosi. Tetapi mari kita berbicara dengan kasih, karena tujuan kita dalam pelayanan itu adalah membangun. Memang tidak mudah. Saya pun belajar. Tetapi bagaimana kita mencoba mengendalikan lidah ini supaya tidak berakhir pada penyesalan, luka batin ini. Terluka kita karena akibat kata-kata. Di dalam lingkungan pekerjaan pun seperti itu. Kita harus menjadi pribadi yang perkataannya bisa dipercaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita melihat di sini, di dalam setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan buat setiap kita, mari kita memilih kata-kata yang membawa kehidupan pada kehidupan, bukan kata-kata yang membawa kepada masalah. Waktunya kita belajar menahan lidah dan berbicara dengan bijak. Ya. Mungkin kita pernah keceplosan di dalam berbicara dan menyesal. Tetapi hari ini kita mulai lagi belajar pelan-pelan. Kita belajar bagaimana untuk menjaga hati kita dan terutama hati yang dijaga oleh Tuhan. Karena ingat bahwa satu kata lembut bisa menyembuhkan. Satu kata bijak bisa menyelamatkan hubungan suami istri, hubungan dengan sesama. Dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Mari kita menjaga lidah kita atau mulut kita. Menjadi alat berkat. Bukan sumber kesukaran.
Dan biarkan Tuhan yang terus memimpin setiap kata yang keluar dari lidah kita. Yang terakhir, kita melihat lidah yang dikuasai oleh Roh Kudus, lidah yang dikuasai oleh kebenaran akan menjadi berkat. Ini tambahan dari satu ayat itu. Artinya kalau yang pertama kita menjaga, harus jaga lidah kita terus menerus. Yang kedua, kalau kita tidak jaga akan mendatangkan kesukaran. Yang ketiga ini, bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, kita bersama-sama, kita menjadikan lidah kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, supaya apa yang keluar dari mulut kita akan menjadi sumber berkat bagi orang lain. Kalau kita perhatikan ada satu kasus yang terjadi ketika hari Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2, ketika Roh Kudus bekerja atas orang-orang percaya, murid-murid Tuhan pada saat itu, hal pertama yang Tuhan ubah itu apa? Mulut. Karena mereka dipersiapkan untuk apa? Mengabarkan Injil. Lidah. Lidah mereka. Kuasa Roh Kudus, kuasa hari Pentakosta, mereka lidah-lidah api dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Bahasa-bahasa yang memuliakan Allah. Artinya, sebenarnya Dia mau kita harus menguasai mulut kita. Saya juga Bapak Ibu. Karena kalau mulut kita dikendalikan seperti peristiwa Pentakosta, ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita hidup baru di dalam Tuhan, harusnya kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang memuliakan Allah. Kalau kita dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kita akan berbicara dengan bahasa kasih. Kalau kita dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kita akan menegur dengan lembut. Kalau kita dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kita akan memberkati, bukan mengutuk. Oleh sebab itu, di dalam Mazmur, Daud menulis Mazmur 41 ayat 13. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Ada begitu banyak sebetulnya kalau kita melihat di dalam Alkitab berbicara lidah. Karena memang ini salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan lidah bisa keluar kutuk dan dari lidah juga bisa keluar berkat. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama supaya yang keluar itu adalah berkat. Bagaimana mungkin aku mengucapkan hal bodoh seperti itu? Itu bicara penyesalan dari sesuatu hal yang sudah dilontarkan, yang sudah dinyatakan, yang melukai orang. Kita tidak mungkin bisa mengendalikan lidah kita dengan kekuatan kita sendiri. Tak mungkin. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, maka Dia akan mengubahkan hati ini. Supaya apa? Kita semakin bijak dan mengontrol diri kita sebelum bertindak. Kalau kita tidak minta kekuatan Tuhan itu tidak mungkin mampu, saudara. Karena daging kita ini maunya itu yang tanpa berpikir. Apa yang ku ketahui langsung kita katakan, tidak peduli itu daging ini. Tetapi kuasa Roh Kudus itu mengontrol kita di dalam kendalinya, supaya apa? Dari hati ini akan diubahkan menjadi kata-kata yang membangun, kata-kata yang benar, yang memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mengatur kata-kata kita? Tentu di dalam segala hal yang kita lakukan, kita perlu mengawali segala sesuatu itu di dalam doa kita kepada Tuhan. Tuhan, kalau Mazmur katakan tadi, berjaga-jagalah.
awasilah mulutku ya. Kalau Mazmur katakan, berjaga-jagalah di pintu mulutku. Kita bisa berdoa juga, Tuhan pakai lidahku ini supaya menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita tergoda untuk berbicara yang menyakitkan mungkin ya, atau melukai orang lain, sekali lagi solusinya saya lihat di sini itu, tenangkan hati atau mungkin tarik nafas ya. Tuhan tolong supaya aku bisa mengendalikan. Kita minta hikmat Tuhan. Mari kita gunakan lidah ini untuk memberkati, untuk membangun satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, di Amsal 21 ayat 23, kita bersama-sama belajar 3 hal pagi hari ini. Bagaimana kita menjaga lidah kita dengan kebijaksanaan. Menjaganya itu, kata yang ada di sana itu adalah terus menerus, tidak henti. Salah kita bertobat, perbaiki lagi, minta hikmat Tuhan supaya kita bijaksana menyikapi hidup. Yang kedua tadi, kalau kita tidak jaga itu mendatangkan kesukaran. Dan yang ketiga itu, bila kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, lidah yang kita pakai ini akan dipakai untuk menjadi berkat. Saya mau menutupnya ya, khotbah pagi hari ini. Di dalam Amsal yang kita pelajari bersama-sama, ada satu prinsip hikmat yang sangat sederhana, tetapi sangat dalam untuk kita renungkan sebagai umat Tuhan. Yaitu siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara dirinya terhadap kesukaran. Kata-kata kita bisa menjadi berkat atau bencana. Kata-kata yang salah bisa memecah hubungan, tetapi kata yang benar bisa menyembuhkan luka. Mari kita berkata di dalam hati kita saat ini, tolong Tuhan, supaya saya tidak lagi mengucapkan hal-hal bodoh, supaya saya tidak lagi mengucapkan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, juga hati sesama. Biarlah pada pagi hari ini kita mulai bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kita agar terus menjaga lidah kita sebagai alat kasih karunia yang membangun, yang menguatkan, yang menghibur, dan yang memuliakan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Saya mengajak pemain musik. Boleh kita nyanyi satu lagu ya? Lagu tadi yang mulutku penuh. Mari Bapak Ibu kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini bersama-sama. Tentu setiap kita rindu supaya setiap kata-kata yang keluar dari hati kita itu menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Biarlah hanya pengagungan hanya bagi Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya
kepadamu, Yesus Allah, perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah, perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Kami mau jujur di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah kami jika selama ini kami sering berkata tanpa berpikir. Kami sering berkata yang menyakitkan, mengeluarkan kata-kata yang melukai, yang akan mencemarkan kesaksian kami Tuhan. Ajarlah kami untuk menjaga mulut dan lidah kami, sebagaimana Engkau menjaga kami setiap hari dengan kasih-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, kesabaran, dan kerendahan hati, agar setiap kata yang keluar dari mulut kami menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Kuasai hati dan lidah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami terus memuliakan nama-Mu, supaya hidup kami terus menjadi kesaksian dan berkat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Ini doa kami Tuhan. Ini permohonan kami Tuhan. Berkaryalah atas hidup kami ya Roh Kudus, untuk kami melangkah bijak di dalam kata-kata kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan menyaksikan persembahan pujian keluarga dari keluarga Bapak Daniel dan Ibu Melinda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Di suatu pagi, ada keluarga yang akan pergi ke gereja. Mereka masih berada di rumah dan membangunkan anak mereka yang masih kecil. Lea, mana ya Lea ya? Di mana sih? Pagi-pagi mau ke gereja ini. Lea, loh, hai Lea. Sini. Lea sudah bangun? Ya. Siap pergi ke gereja? Kita memuji Tuhan Yesus. Kita pergi untuk sekolah minggu. Ibu membantu anak mandi dan mengenakan baju yang rapi. Mandi Mereka ya? siap berangkat ke gereja. Bajunya cantik. Sudah siap pergi ke gereja? Oke, ayo kita ke gereja. Pakai motor. Keluarga Pak Daniel bertemu dengan teman-teman di depan pintu gereja. Mereka saling tersenyum dan menyapa.
Aduh, capek banget perjalanan. Ayo kita sapa teman-teman dulu. Shalom, selamat pagi. Kurang semangat lah ya. Kayaknya belum sarapan ini. Apa belum makan bakmo ini ya? Kita ulangi lagi ya. Shalom, selamat pagi. Yeay. Apa itu? Ayo kita sekolah minggu. Tapi jangan lari-lari ya. Oke, siap. Kita ke sekolah minggu. Ketemu sama siapa? Kakak Cil. Terus siapa lagi? Kakak Jojo. Ketika pujian dimulai, semua berdiri dan bernyanyi dengan gembira. Oke, kita nyanyi sama ya. Gimana kalau kita ajak yang lainnya untuk memuji Tuhan Yesus? Setuju ya? Setuju. Ayo semuanya kita berdiri yuk. Kita mau bernyanyi hari ini kurasa bahagia. Ayo kita berdiri. Sudah siap Bapak Daniel? Oke, mari kita nyanyi. Kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Siapa sahabatku? Sahabatku, kau saudaraku, kisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, ada yang dapat memisahkan kita. Siapa? Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, ada yang dapat kita. Anak-anak menepuk tangan, kita semua ikut bernyanyi dengan sukacita. Hari Minggu ini menjadi hari yang indah karena kita semua bersama-sama memuji Tuhan.
Mari kita berdoa sebelum persembahan diedarkan. Bapa kami yang di surga, kami datang lagi kepadamu mengucap syukur, kami berterima kasih bahwa di masa-masa sulit ini Engkau masih memelihara kami, sehingga kami pada hari ini bisa datang beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah memelihara kami semuanya. Tiba saatnya kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong supaya keuangan gereja ini dapat mencukupi seluruh untuk perputaran operasional gereja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Nikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedansaan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kuasa, curahkan kemuliaan, oh Yesus. Bahagialah orang yang takut padanya, berbahagialah orang yang setia padanya. Hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kemuliaan-Mu di dalam hidupku. Mari bersilakan kasih, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali kepadamu, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kalau hari ini Engkau melawat kami Tuhan, kalau hari ini Engkau sudah menegur kami, menguatkan kami, bahkan Engkau memberikan solusi kepada kami, supaya kami bertindak benar sesuai kebenaran firman. Firman-Mu hari ini berkata supaya kami menjaga mulut kami, menjaga lidah kami, sehingga kami tidak mengucapkan kata-kata yang bodoh, kata-kata yang tidak ada gunanya, kata-kata yang hanya menyakiti orang lain, kata-kata yang hanya membawa kami kepada kecelakaan. Untuk ini Tuhan ampuni segala sesuatu yang sudah terucap dari mulut kami yang menyakiti hati Tuhan, yang menyakiti saudara-saudara kami, yang menyakiti diri kami sendiri. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang jahat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tolong jemaat-Mu supaya jemaat-Mu ini bisa menjaga mulutnya untuk bisa berkata-kata benar, untuk berkata jujur, untuk berkata yang layak di hadapan Tuhan. Memberkati semua orang, digunakan untuk menguatkan orang lain. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini.
Kiranya Tuhan tambahkan hikmat, pengertian, memberikan kekuatan, kesehatan di dalam memberikan pelayanan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan hari ini juga Tuhan kami menyerahkan untuk kebutuhan jemaat yang meningkat di bulan-bulan terakhir di tahun ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan masa-masa sulit di masa sekarang ini jemaat juga mengalaminya. Jemaat juga merasakannya. Sehingga jemaat juga mengalami perubahan di dalam pola penggunaan anggarannya. Kiranya Tuhan tolong supaya jemaat-Mu hidup cukup, jemaat-Mu hidup terberkati oleh Tuhan, jemaat-Mu bisa menggunakan keuangan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga Tuhan kebutuhan gereja ini supaya cukup. Kami mohon kiranya Tuhan tolong. Kami tahu bahwa Tuhan bertanggung jawab atas gereja ini. Kami tahu Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk gereja ini. Kami tahu Tuhan hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kasih Tuhan, membutuhkan jalan keluar yang dihadapinya terkait dengan kebutuhannya. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan tolong supaya ada banyak jemaat baru yang mau datang di tempat ini untuk beribadah bersama-sama kami memuji Tuhan. Kami percaya banyak kursi-kursi yang kosong di tempat ini. Kami melihat ada banyak tempat yang masih begitu luas untuk jemaat-jemaat baru yang datang di tempat ini. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuni kami semuanya kalau selama ini kami salah di dalam memberikan layanan, salah di dalam menangani jemaat-jemaat yang baru. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan tergerak hati untuk mengirimkan jemaat-jemaat yang baru supaya jemaat di tempat ini yang menyediakan tempat demikian besar, namun jemaat yang hadir hanya sangat sedikit. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hal ini kepada tangan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan supaya seluruh jemaat di Gereja Isa Masih Jemur Sari maupun 5 pos PI yang dinaunginya tetap Tuhan pelihara. Kami tahu Tuhan, ada banyak jemaat yang mengalami pergumulan berat terkait dengan masalah yang ada di dalam keluarganya. Masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah hubungan dengan orang lain, dan masalah sakit penyakit. Kami membawanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni, kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan peduli atas seluruh jemaat-Mu, supaya jemaat ini semuanya ada kekuatan yang baru, boleh keluar dari tekanan yang berat yang menghimpitnya. Saya percaya Tuhan sangat mengasihi kami seperti Engkau mengasihi kami semuanya Tuhan. Seperti Engkau mengasihi biji matamu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, begitu dekatnya Engkau kepada kami Tuhan. Saya percaya Tuhan mempedulikan kami semuanya. Demikian juga Tuhan pada kesempatan hari ini kami menyerahkan untuk ibadah Natal dan perayaan Natal yang akan berlangsung pada bulan Desember dan sudah dimulai hari ini. Kiranya Tuhan tolong supaya jemaat-Mu boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, supaya jemaat-Mu boleh mempersembahkan ini untuk mengingat akan kelahiran Yesus Kristus sebagai anak manusia di muka bumi ini Tuhan. Kami tahu bahwa itu semuanya adalah supaya kami boleh diselamatkan, supaya kami boleh dipelihara, supaya kami tidak ditinggalkan, supaya kami beroleh hidup kekal. Tolong panitia Natal yang mengelola ini Tuhan berkati, Tuhan tetap berikan kesehatian, Tuhan berikan kerendahan hati, dan tetap membawa kepada panitia ini untuk menaburkan kasih yang benar. Segala kuasa-kuasa jahat yang terus bekerja mengincar kami, di dalam nama Yesus Kristus kami patahkan, supaya kuasa-kuasa itu tidak lagi mengganggu kami. Kami percaya Engkau menjadi pelindung kami semuanya. Demikian juga Tuhan kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Segala gejolak politik maupun sosial maupun bidang lainnya kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap mengendalikan, kiranya Tuhan tetap menolong. Kami juga menyerahkan Tuhan, ada banyak korban bencana alam yang terjadi di Indonesia, baik korban
gunung meletus, gempa bumi, ataupun tanah longsor yang masih sering terjadi. Kami membawanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni bangsa ini. Kiranya Tuhan tetap peduli akan bangsa ini, supaya nama Kristus boleh ditinggikan. Kami tahu Tuhan, banyak orang Indonesia ini yang belum mengenal Tuhan. Kiranya melalui peristiwa-peristiwa yang ada ini, Tuhan, mereka boleh mencari keselamatan yang hanya tersedia di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini, sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Silakan duduk dan doa teduh.